Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang mengasihani kita. Santo Paulus dapat mudah bersyukur karena ia sungguh merasa sebagai orang yang dikasihani Tuhan. Kepada suratnya kepada Santo Timotius, Santo Paulus berkata begini, "Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang menguatkan daku, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihaninya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Santo Paulus mudah bersyukur kepada Tuhan, sebab ia dikasihani. Orang Jawa akan berkata, Santo Paulus itu bisa bersyukur karena bisa rumongso. Bisa rumongso artinya bisa bukan merasakan, tapi bisa mengakui, bisa menyadari bahwa dia itu sebenarnya tidak layak. Pernah menjadi penghujat Kristus, pernah menjadi penganiaya jemaat, yang ganas malah dipakai istilah itu. Tapi karena Kristus, dia diubah menjadi pelayan, pewarta sabda, pewarta Kristus yang jempolan. Dan ketika dia flashback, mengingat kembali, dia cuma bisa bersyukur. Mestinya ia tidak menjadi hitungan untuk menjadi pengikut Kristus karena telah menganiaya jemaat Kristus dan menghujat Kristus. Tapi karena dikasihani Tuhan, dia boleh menjadi pelayan Tuhan. Poin ini yang ingin saya angkat untuk direnungkan. Kalau kita sering merasa susah bersyukur, apa sih tandanya orang yang susah bersyukur? Yaitu misalnya orang gampang mengeluh, gampang menyalahkan orang lain, menyalahkan ini itu, menyalahkan keadaan. Gak ada yang benar untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk teman-temannya. Ada saja yang salah di sekitar kita. Orang macam ini akan susah bersyukur. Karena starting point atau pangkal tolaknya itu apa yang di luar dirinya. Dia hidup dalam angkasa, dalam alam bayang-bayang, dalam mimpi, yang dalam realitas sering tidak terjadi. Dan tidak menyadari betapa manusia itu penuh kekurangan, bahkan dirinya sendiri. Kalau orang bisa rumongso, maka orang akan sungguh mampu bersyukur. Tapi celakanya banyak orang rumongso biso. Orang Jawa suka bermain-main dengan kata-kata biso rumongso dan rumongso biso. Itu dua hal yang sangat sama sekali berbeda. Biso rumongso itu mengungkapkan kerendahan hati. Merasa dirinya tidak mampu, orang yang tidak layak. Sehingga dalam pelayanan kemudian dengan sangat rendah hati
berani bertanya. Ketika ada masukan dia terima dengan gembira demi kebaikan. Orang macam ini bisa rumongso. Tapi orang yang angkuh, sombong, gaya, kemelindi, ini orang-orang yang rumongso biso. Ya terkadang kalau sumbut atau namanya sesuai lah begitu, kita tidak masalah. Tapi kebanyakan orang sering rumongso biso, merasa bisa, merasa dirinya hebat dan mampu. Dan orang macam ini mudah jatuh dalam kesombongan, keangkuhan, dan akan membuat orang lain juga tidak nyaman dengan orang macam ini. Sekarang ini kita juga selalu mengalami melalui Ekaristi betapa kita yang penuh dosa setiap hari membuat kesalahan, setiap hari punya kekurangan dalam sikap perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama. Tetapi nyatanya dikasihani Tuhan yang hadir dalam Ekaristi yang tetap menebus dan menyelamatkan kita. Saat adorasi begini kita menyembah Tuhan yang mengasihani kita. Meskipun kita lemah, banyak dosa, banyak tindakan yang gak benar di masa lalu, tapi Tuhan tetap mau disembah. Tuhan rela berkenan menerima sowan kita, kedatangan kita dalam adorasi, mendengarkan doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Padahal kita sebenarnya tidak layak karena banyaknya dosa dan kelemahan di masa lalu. Orang yang jujur mengakui kayak Santo Paulus juga akan mudah untuk bersyukur karena memang kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkenan mengasihani kita. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita sambil mengakui ketidaklayakan kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita. Tapi nyatanya kita tetap dicintai Tuhan dan dikasihaninya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.